Halo lur, gimana lur? Amankah? Mari lur, film kita kali ini nggak rumit-rumit amat lur. Judulnya Payback. Ada banyak film yang berjudul sama kan lur, namun gue lebih memilih untuk ngulas film Payback yang dirilis tahun 1995 lur, dengan rilis melalui video premier ya lur, dan itu dilakukan di banyak negara lur, Korea Selatan, Jerman, Yunani, sampai Swedia rilisnya lur. Dan film ini disutradarai oleh Anthony Hitchcock yang telah sukses lewat film-filmnya ya lur, diantaranya Wakeworth tahun 1988 ya lur. Nah, film Payback ini merupakan produksi dari Trimac Pictures yang mengambil lokasi syuting di Los Angeles, California, Amerika lur. Dan film ini pun mampu meraih rating 5,7 dari IMDb ya lur. Gimana lur? Siap dengan film ini? Monggo lur, simak Bekicot. Film yang bergenre thriller ini dimulai dengan adegan dor menggedor lur, dimana saat itu tengah terjadi sebuah perampokan di Alfamart lur. Nah, karena gawe itu sampai membuat ada yang mati, akhirnya para pelaku pun ditangkap lur dan dimasukkan ke hotel Prodeo alias penjara ya lur. Dan inilah Pak Sipir yang akan mengurus para pelaku itu lur. Nama beliau adalah Tom, diperankan oleh Marshall Bell. Dia dikenal sebagai sipir yang sangat kejam lur, apalagi kepada narapidana yang tersandung kasus berat ya lur. Dan inilah pelaku perampokan tadi yang akan ditangani oleh Tom lur. Ini dia lur, dia adalah Oscar, diperankan oleh Thomas Howell. Dan dia nggak sendirian lur, ada seorang bapak tuwi rekannya yang juga berhasil ditangkap sama beliau lur. Dia adalah Mariono ya lur, panggil aja Pak Yono lur. Nah, Pak Yono ini selalu dimarahi sama Tom karena lembek ya lur. Maklum beliau kan udah tua, dan Oscar benar-benar tak menyukai gaya Tom yang memarahi Pak Yono yang udah dianggapnya sebagai ayah sendiri lur. Di hari itu semua narapidana melakukan kerja keras membersihkan tumpukan sampah di terik panas matahari lur. Pak Yono yang udah sakit-sakitan juga dipaksa sama Tom untuk ikut sama yang lain ya lur. Dan oleh karena itu Oscar semakin geram melihat Tom ya lur. Dan Pak Yono yang udah sakit-sakitan ini pun apes hari itu. Beliau tertimpa tumpukan sampah yang sedang diturunkan dari sebuah truk, dan beliau pun akhirnya diselamatkan oleh Oscar. Namun itu terlambat, Pak Yono pun akhirnya dirawat lur. Pak Yono sadar umur beliau tak lama lagi. Beliau pun memberitahu sebuah rahasia ke Oscar bahwa dia menyimpan uang di sebuah tempat yang dikuburnya di dalam tanah. Tempat itu ada di daerah pinggiran di sebelah sebuah kafe yang bernama Guli's Cafe lur. Dan beliau sepenuhnya mewariskan itu semua untuk Oscar katanya. Nah, melihat itulah Oscar pun berjanji dia akan membalas dendam kepada Tom yang dianggapnya orang yang bertanggung jawab atas keadaan Pak Yono ini ya lur. Dan tak lama kemudian Pak Yono pun mati lur. Did you ever thought about if you had one last wish, what it would be? She was the most beautiful woman I ever saw. One hanging in the cell. Like the one of all those trees. Promise me. I want to hear you say it. Nah, 3 tahun kemudian Oscar pun keluar lur, dia bebas. Dan di saat bersamaan pula seorang sipir yang sedang berjaga memberitahu Oscar bahwa Tom segera akan pensiun. Mendengar itu Oscar pun senang lur, karena dia punya banyak cara balas dendam ya lur. Dan segeralah Oscar menuju tempat yang dikatakan oleh Pak Yono lur. Dia ingin mengambil uang itu. Nah, Oscar menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkannya lur, terutama senpi. Dan dia pun harus menginap terlebih dahulu di Ohio untuk melanjutkan perjalanannya yang sangat jauh ya lur. Hingga pada akhirnya dia pun sampai di tempat yang dituju sesuai dengan petunjuk almarhum Pak Yono ya lur, yaitu di sebuah Guli's Cafe lur. Pergilah Oscar ke samping kafe itu mencari lokasi uang yang dikuburkan itu. Belum sempat juga menemukan lokasi itu duit, dia pun tanpa sengaja bertemu dengan seorang teteh lur. Beliau bernama Rose, diperankan oleh Joan Severance. Inilah tetehnya lur. Nah, Rose menanyakan kenapa Oscar ke samping rumahnya, kalau mau makan ia di depan katanya, ngapain di samping. Nah, karena bingung Oscar pun langsung menjawab dia ingin mencari tempat menginap katanya lur. Dan Rose membawa ke depan lur untuk mamam di kafenya. Dan di depan betapa mengejutkan seorang menggunakan baju sipir. Nah, ternyata itu sipir yang pernah bermasalah juga dengan Oscar di penjara kemarin lur. Dan dia kesini hanya untuk mamam ya lur. Dia pun ternyata kenal dekat sama si Rose ini lur. Dan sipir itu mengingatkan Oscar bahwa agar Oscar segera taubat, jangan membuat masalah lagi kalau tak ingin bertemu dengannya lagi di hotel Prodeo katanya lur. Drifter. They mess up the park, pissing on everything. Al, I don't like drifters. he's a customer. We need all the business we can get.
Usai sipir itu pergi, tinggallah Oscar dengan Rose ya lur. Mereka pun ngobrol dan Rose mengatakan bahwa kafe ini milik suaminya dan dia harus bekerja siang malam untuk mencari makan ya lur. Dan Rose nampak kecentilan sama si Oscar lur, dan Oscar terlihat menahan diri, dia nggak mau basing-basing ya lur, takut ini jebakan lur. Nah, tengah asik ngobrol, keluarlah seseorang dengan senapan panjang lur, dan Oscar pun terkejut dan bersiap dengan pistolnya, dan ternyata dia adalah Tom lur. Dia sudah buta, matanya tak bisa melihat lagi, dan Tom memanggil Rose dengan sebutan ayang. Ternyata suami Rose itu si Tom ya lur, musuh beratnya si Oscar. Dan Rose nggak sempat memperkenalkan Oscar ke Tom karena Tom buru-buru balik ke atas lagi lur, sehingga Tom nggak tahu bahwa tamu mereka itu adalah orang yang memiliki dendam kesumat kepada Tom ya lur. Dan belum lama dia di sini, Oscar melihat banyak yang aneh di keluarga ini ya lur. Dan di sini Rose mengatakan dia akan kedatangan tamu spesial dan dia meminta Oscar makan dan mengambil apa saja sesuka Oscar di kafenya ini. Tak lama kemudian datanglah itu tamu, dan dengan centilnya Rose menemuinya, dan ternyata Rose jual gelut juga tanpa sepengetahuan Tom ya lur. Nah, si Oscar pun dengan sengaja membuat sedikit kebakaran agar Rose tak bergelut dengan itu orang lur. Melihat asap, Rose pun buru-buru masuk dan membantu Oscar memadamkan api di dapur. Dan di sini Oscar nampak mengalami luka bakar, dan luka itu disengajanya, dan Rose mengobatinya lur. Tak lama kemudian turunlah Tom setelah mendengar suara berisik, dan Rose mengatakan ada kebakaran di dapur, dan untung saja Oscar membantunya katanya lur. Mendengar itulah Tom akhirnya berkenalan dengan Oscar, dan Tom tak tahu bahwa Oscar ini adalah orang yang menaruh dendam kepadanya. Nah, si Oscar ini ingin mastiin itu Tom yang dicarinya, dan dia mencoba ngetes apakah Tom buta, dan ternyata benar dia buta. Dan sebagai ucapan terima kasih Tom kepada Oscar, dia meminta ke Rose bininya itu memberikan sebuah kamar untuk Oscar biar dia bermalam di sini aja sementara waktu katanya lur. Pergilah Rose membersihkan kamar untuk Oscar. Nah, Oscar terus berusaha mencari tahu apakah ini benar-benar sipir itu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Oscar pun yakin dialah Tom yang membuat temannya mati di penjara lur. Nah, Oscar ingin balas dendam. Saat itu juga dia menodongkan selfie-nya, namun hal itu tertunda karena Rose buru-buru keluar ya lur. Dan Oscar menunda eksekusinya, dia tak ingin Rose melihat itu, dan dia nggak ingin juga ada orang yang melihat ya lur. Kapok dia masuk hotel Borneo mungkin lur. Tak lama kemudian diantarlah Rose si Oscar ke kamarnya lur. Your husband too? Guys think there's a chance they tip more, you know? Dan malam harinya mulailah Oscar beraksi lur. Dia menjelajahi rumah itu, mencari di mana si uang itu dikubur, dan dia mencari-cari tanda-tanda seperti yang dikasih sama Pak Yono ya lur. Hingga dia sampai di jendela kamar Rose dan Tom. Betapa terkejutnya dia melihat si Rose dengan gaun cimiwiunya lur, dan itu benar-benar mempesona bagi si Oscar. Nah, Oscar mulai kelepek-kelepek dengan si Rose ya lur, dan di situ pula dia melihat pertengkaran Rose dengan Tom, di mana Tom memaksa Rose memepet ya lur. Namun Rose nggak mau dengan cara yang dimau oleh si Tom lur, dan Tom memaksanya. Oscar pun akhirnya tahu bahwa Rose pasti nggak bahagia sama si Tom. Sudah beberapa hari Oscar di rumah si Tom dan Rose, dan dia menahan diri untuk balas dendam ya lur, karena dia ingin menyelesaikan misi untuk mendapatkan duit itu dulu lur, baru hitung-hitungan sama si Tom pikirnya. Dan bahkan Oscar dipercaya oleh Tom menjadi supirnya lur untuk jalan-jalan bersama dengan Rose ya lur, karena Rose nggak bisa nyetir lur. Dan di beberapa kesempatan terlihat Oscar mencuri-curi pandang kepada si Rose, dan Rose tahu itu lur. Dia pun santai aja, dia mendiamkannya saja, dan ini sudah menjadi pertanda ya lur kalau Rose membuka pintu si lebar-lebar bagi si Oscar lur. Saat pulang ke rumah tengah malam itu, Oscar kembali beraksi di dalam rumah. Saat si Rose mengantar Tom yang ingin berdiam diri sejenak di pantai, si Oscar ke kamar Rose dan Tom mengutak-atik mencari posisi duit itu lur. Dan betapa mengejutkan ketika dia sedang di kamar itu, Rose pulang bareng si Tom. Rose memergoki Oscar di kamar mereka lur. Tentu saja Tom nggak tahu itu ya lur, karena dia buta, dia nggak bisa melihat. Rose tahu, namun dia diam lur. Dia tak berteriak atau mengatakan kepada Tom ada orang di kamar. Nggak mau dia mengatakan itu lur. Kenapa? Nah, itu dia lur. Dia seperti membela si Oscar ya lur. Dan Rose membimbing lakinya masuk ke kamar dan membiarkan si Oscar keluar dari kamar itu lur. Nah, tengah malamnya Rose mengetuk pintu kamar Oscar. Oscar berpikir Rose mau ngasih gelut ke dia lur. Sayangnya tidak. Rose masuk hanya untuk mengganti perban tangan si Oscar ya lur. Dan Rose masih terlihat slow banget, nggak kegoda sama si Oscar ya lur. Oscar pun heran apa yang diinginkan Rose dari Tom. Kok setia amat pikirnya lur. What, you gonna leave? Rose, why are you with him? I have my reasons. When that insurance settlement comes in, Where's Tom? he's upstairs watching TV.
Well, that might not happen for a while. Hari-hari Oscar berjalan aman dan lancar. Dia pun membantu Ross di kafenya, dan hari itu polisi menangkap salah satu tamu di kafe mereka. Dan kejadian itu mengejutkan sekali lur, apalagi Tom yang mengaku bahwa dia kaki tangan polisi, dia yang memberi informasi ke polisi. Nah, Oscar yang baru aja bebas ini agak ngeri-ngeri sedap dengan si Tom ya lur, karena dia seorang informan lur. There's a storm coming. Lee? Would you put the car away? Nah, hujan deras hari itu, Ross yang nggak bisa nyetir ini meminta bantuan Oscar memasukin mobil ke garasi, dan Ross membukakan pintu garasinya. Otomatis basah-basahan lah si Ross karena hujan ya lur. Usai masukin mobil, langsung lah Oscar dekatin si Ross yang basah-basahan itu lur, dan suasana yang mendukung akhirnya membuat mereka pepet-memepet, dan gelut kelas bantam pun akhirnya terjadi di antara Ross dan Oscar ya lur. Mereka berdua pun akhirnya serong lur hari itu. Nah, hari-hari Oscar terus berjalan bersama dengan Tom dan Ross. Bahkan Tom semakin mempercayai Oscar lur, kemana aja Tom pergi Oscar selalu menemaninya ya lur. Sampai di sini niat Oscar untuk balas dendam perlahan mulai memudar lur, namun tidak dengan misinya dapatin duit itu lur. Dia masih gagah berani untuk mencari duit itu lur. Dia masih terus mencari-cari lokasi duit yang tertanam itu ya lur. Usai mengantar Tom ke kamarnya, Oscar mencari Ross. Dia menemukan Ross di bawah tengah betulin lampu lur, dan Oscar yang benar-benar udah kelepek-kelepek sama si Ross ini malam itu tiba-tiba saja maksa Ross gelut, dan Ross menolak lur. Dia terus maksa hingga akhirnya Ross menampar dan memaksanya berhenti lur, dan ternyata Ross nggak pergi lur, malah dia mengasih cara gelut yang baik dan benar ke Oscar. Jangan tergesa-gesa pikirnya ya lur, dia memintanya alon-alon asal kelakon, jangan terburu-buru, dan akhirnya kembali lagi mereka bergelut malam itu, dan benar-benar hebat banget lur adegan yang kali ini. Nah, tiba-tiba saja saat itu si Tom turun lur dari lantai atas, dan dia pun berbicara ke Ross. Di saat Ross tengah gelut, Ross meladeni pembicaraan Tom sembari pepet-memepet sama si Oscar ya lur. Berani banget dia bergelut dengan Oscar pas depan lakinya yang nggak bisa melihat ini lur. Di skin ini kasihan banget lihat si Tomnya ya lur. Akhirnya gelut Ross dan Oscar menggantung ketika seorang sipir ke rumah mencari si Tom. Dia pun curiga dengan gelagat Ross dan Oscar ya lur, yang sedang dalam keadaan kusut dan terengah-engah. Nah, Not too bad, Tom. Just fine. Hey, Al. How are you? Well, let's not put it off another minute. Whatever's left over after that operation, I'm taking Rose and me on a long cruise. You do the same. Rose always behaves herself. Thanks for the concern, boss. Nah, si sipir itu akan membawa Tom ke kota selama seminggu untuk mengurus pesangonnya lur. Dia pun pergi membawa si Tom keluar lur. Mereka temenan udah lama karena Tom itu kan bekas atasannya lur. Dan setelah mereka keluar, Oscar dan Ross kembali lagi melanjutkan gelut mereka yang gantung itu lur. Hanging out with Tom, always coming on to me and everything. How long you think they'll be gone? Hingga akhirnya mereka bisa finish dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya lur. Dan selama seminggu itu kerjaan Ross dan Oscar tak pernah berhenti ya dengan yang namanya pepet memepet ya lur, alias gelut menggelut lur. Mereka benar-benar bebas di rumah karena Tom ada di luar ya lur. Dan suatu malam saat pulang ke rumah usai jalan-jalan bareng si Ross, Oscar dikejutkan dengan seseorang yang mengacak-ngacak rumah Ross. Sempat Oscar bertarung dengan si penyusup itu, dan ternyata dia adalah si Marcus lur. Dia temannya Oscar. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk mencari uang itu juga lur. Dan Oscar pun menyembunyikan si Marcus di rumah. Dia tidak memberitahu si Ross karena dia mengajak si Marcus bekerja sama dengannya ya lur. Nah, malam itu pula si Oscar terus terang ke Ross tentang tujuannya datang ke sini, dan ternyata Ross tahu tentang uang itu lur karena lakinya menyimpan di brankas sebuah lukisan tempat uang itu, kata si Ross lur. Dan Ross juga mengincar uang itu rupanya lur, makanya dia setia dengan si Tom yang buta ini lur. Dan dia menceritakan bahwa lakinya mengambil itu dari Pak Yono, teman Oscar yang mati itu lur. Ross pun membuka brankas dan menunjukkan lukisan yang ada di brankas itu ke si Oscar, dan pohon di lukisan itu adalah tempat di mana uang itu berada lur. God, I haven't seen this in years. Oh, you wouldn't be interested in this thing. Oh, sure I would. Dad, don't look at that. It's me as a naked baby. Oh God, this is that silly painting that Tom has had for years from prison. Let me see that. Dan si Ross buru-buru membawa lukisan itu karena bel berbunyi lur. Ternyata si Tom pulang ya lur, dan Ross pun membawa lakinya itu ke kamar lur. Dan tinggallah si sipir bersama Oscar di lantai bawah. Dan karena curiga dengan Oscar,
Dia pun mengancam si Oscar lur. Sipir itu pun tahu tujuan si Oscar setelah dibocorin sama si Marcus ya lur, dan dia ngatain Oscar kalau macam-macam. Dia tak segan-segan membawa Oscar ke dalam hotel Prodeo lagi. Oscar sama sekali tak melawan karena dia nggak mau terlibat masalah yang nggak penting di luar tujuan utamanya ya lur. Nah malam itu diam-diam Oscar masuk ke kamar Rose dan mengambil lukisan itu lur, dan dia pun segera pergi dari rumah Rose. Malam itu juga dia menuju ke tempat yang ada di lukisan itu, dan lukisan itu menunjukkan sebuah tempat yang berada di sebuah kuburan lur, dan sebuah pohon menunjukkan di mana uang itu. Segeralah si Oscar menggali dan akhirnya dia pun mendapatkan uang itu ya lur. Terlihat betapa leganya si Oscar setelah mendapatkan uang tersebut. Nah saat akan pergi meninggalkan tempat itu, si Marcus menahannya dan dia mengancam Oscar. Untung Oscar alumni perguruan Kebo Putih lur, dia pun dengan gampangnya menyingkirkan si Marcus lur, dan tahu si Oscar pergi diam-diam dari rumah. Rose dan Pak Sipir pun mengejarnya lur. Dan di sini kembali lagi si Oscar menunjukkan skillnya. Kali ini dia menunjukkan skill grabnya lur, dan dia kembali berhasil menyingkirkan si Sipir itu ya lur. Nah Oscar pun kembali ke rumah Rose dan dia membawa uang itu, dan Oscar berniat membagi uang itu lur. Namun si Tom nggak mau. Welcome to the Fuck Tom Gully party. Tom, I think you've had enough. Too goddamn nice to old farts like McDaniel. Cut it out. Don't apologize. I've heard enough I'm sorry's. You okay? Didn't think you'd be back. Why? What about me? Hingga suatu malam Tom pun dengan senapannya ingin mematikan si Oscar lur. Dan di sini Tom pun mengatakan bahwasanya Oscar diperalat oleh si Rose, dan Rose ingin menyingkirkan mereka berdua. Dan segeralah Tom menekan pelatuk senapannya. Rupanya senapan itu kosong lur. Oscar pun berhasil menang dalam pertarungan itu. Tom pun akhirnya mati ya lur. Nah usut punya usut, ternyata senapan itu dikosongin sama si Rose lur. Rose sudah tahu Tom ingin nyingkirin si Oscar. Oscar pun keluar rumah menemui si Rose yang tengah santai di tebing tinggi di tepi lautan. Melihat si Rose slow aja, Oscar pun percaya perkataan Tom bahwasanya Rose mengadu domba mereka ya lur. Dan Oscar sempat ingin menggedor kepala si Rose lur, namun melihat ekspresi wajah Rose dia nggak tega lur. Dan Rose mengatakan Tom udah pergi dan dia ingin bersama Oscar selamanya. Mereka akan hidup bahagia berdua. Segeralah Rose ngekiss dia lur. Namun saat tengah asik kiss-kissan, tiba-tiba saja si Rose mendorong Oscar ke laut. Dia pun akhirnya mati lur. Dan pada akhirnya Rose membawa uang itu dan pergi keluar kota ya lur. Dan di akhir cerita Rose lah pemenangnya ya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Ingat film Tempted lur yang gue ulas beberapa bulan lalu lur. Konteks kedua film ini menurut gue sama persis lur, walau beda sutradaranya namun hampir mirip banget ya lur. Film Tempted disutradarai oleh Bill Bennett dan mengisahkan si Jimmy dan si Charlie. Bosnya diperankan oleh Bini Charlie, yaitu si Lily yang diperankan oleh Xavier Barros ya lur. Dan bermula dari urusan duit juga, dimana Jimmy menang atas tantangan Charlie dalam urusan naklukin si Lily ya lur. Film Payback ini juga sama lur, konteksnya juga duit, dan si Oscar bersama Tom di sini juga dipermainkan oleh seorang cewek, yaitu bininya si Tom, yaitu si Rose lur, yang diperankan oleh Joan Severine. Dan jika film Tempted permainan dimenangkan oleh Lily dan film Payback permainan dimenangkan oleh Rose, bisa kita simpulkan bahwasanya wanita itu apa lur? Seperti lagunya The Cengcuter lur, jawabannya yaitu racun dunia lur. Untuk aktor-aktor di film ini gue acungin jempol semua lur. Mereka memainkan peran masing-masing dengan sangat hebat, dan gue pun sangat memuji peran dari Marshall Bell yang memerankan sosok Tom. Banyak aktor dan aktris besar dunia mengatakan bahwasanya memerankan sosok orang buta itu benar-benar sulit karena harus memainkan banyak mimik yang lur, mulai dari cara jalan, gerak mata sampai bibir. Dan si Marshall Bell gue pikir berhasil banget menaklukkan perannya sebagai orang buta. Dan skin yang paling menarik adalah saat dia berkenalan dengan Oscar, itu benar-benar acting yang keren sekali sebagai seorang buta yang diperankan oleh Marshall Bell itu ya lur. Namun yang gue sayangkan satu lur, yaitu karakter si Oscar yang diperankan oleh Thomas Howell. Sebenarnya karakter itu adalah orang yang ganas, namun dalam drama yang berjudul Thriller ini gue nggak merasa dia kurang gahar. Atau dengan karakter Oscarnya gue harap dia akan benar-benar sedikit sadistik atau mungkin temperamental. Namun si sutradara Anthony Haycock membuatnya sedikit lemah lembut juga ya lur. Jadi thrillernya nggak dapat dari sisi si Oscar menurut gue lur. So nggak terlalu asik lah perannya menurut gue lur.
Apalagi Oscar dalam 2 pertarungan melawan orang yang memegang senjata selalu menang lur. Pertama melawan Tom dengan senapan panjangnya, dan si Marcus dengan pistolnya. Dia bisa menang dengan tangan kosong tanpa ada luka. Jadi gimana gitu lur, aneh lah menurut gue film ini. Dan film ini pun memberi pesan kepada kita lur, bahwasanya urusan duit itu nggak kenal dengan siapapun lur. Apapun bisa jadi taruhannya. So sebaiknya janganlah banyak urusan dengan duit ya lur. Cari rezeki yang halal, cari dengan keringat sendiri, dan nikmati itu lur. Oke lur, saatnya gue apa lur? Ciao lur.